Selamat pagi anak-anak. Apa kabar untuk hari ini? Ya, puji Tuhan. Dimana kita pada hari ini masih bisa diberikan napas yang segar dan juga kesehatan. Dimana kita bisa berkumpul bersama di kelas. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah Bapak pimpin kita di dalam doa. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak absen dulu ya. Derry. Oke, hadir. Fabian. Ya, hadir. Bima. Ya, hadir. Laras. Ya, hadir. Baik, kita buka buku halaman 61, tematik dengan tema 3, yaitu tugasku sehari-hari. Dengan subtema, cara belajar yang baik dan benar. Jadi saya ingin menanyakan kepada kalian, setiap anak yang belajar di sekolah itu dinamakan apa? Ayo, setiap anak yang belajar di sekolah itu dinamakan apa? Ya, bagus sekali Derry. Dinamakan belajar. Baik, untuk pertanyaan yang kedua. Seorang pekerja tugasnya adalah, ayo, siapa? Ya, Laras, bagus sekali. Jadi, tugas seorang pekerja adalah bekerja. Lalu, setelah itu, orang bekerja itu untuk mendapatkan apa? Ayo, setelah orang bekerja itu, dia ingin mendapatkan apa? Ya, bagus sekali Fabian. Untuk mendapatkan upah. Ya, Bima? Ya, bagus sekali. Untuk mendapatkan gaji atau upah. Lalu pertanyaan yang ketiga. Pelajar tugasnya adalah apa? Ayo. Pelajar itu tugasnya apa? Ya, bagus sekali Laras. Tugas seorang pelajar adalah belajar. Jadi, setelah pelajar itu belajar, mereka ingin mendapatkan apa? Ayo. Mereka ingin mendapatkan apa setelah mereka belajar? Yang pertama, mereka ingin mendapatkan ilmu. Terus yang kedua, ayo, siapa yang mau jawab? Ya, supaya pintar. Terus yang ketiga, ya bagus sekali Derry. Untuk mendapatkan nilai yang baik. Ada lagi? Fabian? Ya bagus, supaya kita sukses. Ya, ini adalah tugas-tugas dari seorang pelajar. Untuk mendapatkan hasilnya itu mereka
ingin mendapatkan ilmu supaya pintar, nilai yang baik, dan juga menjadi orang yang sukses. Jadi seseorang yang tidak belajar itu tidak mungkin sukses. Jadi ini adalah kunci kita sebagai pelajar. Kita harus belajar. Ini adalah kunci dari kita untuk menjadi orang yang sukses ke depan. Kita pasti tentunya ingin sukses semua ya. Benar ya? Iya, pasti benar. Terus di sini ada dua cara. Ada dua cara untuk kita belajar. Yang pertama, dengan cara sendiri, yaitu belajar sendiri. Apa ini maksud dengan belajar sendiri? Yaitu mengulang pelajaran dari sekolah. Jadi, belajar sendiri itu adalah mengulang pelajaran yang ada di sekolah. Ini adalah wajib untuk kita sebagai seorang pelajar. Jadi setelah kita belajar di sekolah, kita belajar sendiri di rumah untuk mengulang pelajaran atau materi yang telah disampaikan di sekolah. Terus yang kedua, siapa yang tahu? Ya, Fabian, bagus sekali. Yang kedua yaitu adalah belajar berkelompok. Jadi, belajar kelompok ini adalah belajar yang dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan 2 orang, 3 orang, atau lebih. Baik, belajar berkelompok ini supaya lebih efektif, contohnya seperti ini. Jadi, Bapak memberikan tugas kelompok kepada kalian. Jadi, buatlah satu kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Tugasnya adalah membuat jam dinding dari kardus. Supaya pembelajaran kelompok ini lebih efektif, untuk menyelesaikan tugas, ada pembagian tugas tertentu. Yang pertama, 1 orang membawa kardus. Terus, yang kedua, 1 orang membawa lem. Terus, yang ketiga, membawa kertas karton. Jadi, dengan adanya berkelompok ini, jadi supaya satu tugas ini bisa terselesaikan secara baik. Dengan adanya satu kelompok 3 orang, jadi bisa ada pembagian tugasnya masing-masing. Terus, apa saja cara belajar yang benar? Siapa yang tahu? Cara belajar yang benar itu ada berapa? Ayo, coba sebutkan. Ya, bagus sekali. Yaitu berdoa sebelum belajar. Terus yang kedua, yaitu adalah menyiapkan perangkat yang akan dipelajari. Menyiapkan perangkat yang akan dipelajari.
Terus yang ketiga, konsentrasi. Jadi yang ketiga ini, dengan adanya konsentrasi, kita bisa belajar dengan baik. Kalau kita tidak ada konsentrasi, jadi kita belajar itu tidak akan efektif. Jangan kita belajar sambil buka handphone, sambil kita nonton TV, atau dengar radio, atau dengar yang lain-lain. Jadi itu adalah konsentrasi itu sangat baik untuk dalam kita belajar. Jangan kita mendengarkan hal-hal yang lain. Jadi kita harus berfokus kepada suatu pelajaran supaya kita belajar dengan efektif. Terus apa lagi? Yang keempat yaitu adalah menentukan waktu yang tepat. Jadi untuk menentukan waktu yang tepat ini, kita belajar harus dengan waktu yang baik supaya kita bisa menyerap pelajaran yang kita pelajari. Berapa lama waktu yang perlu kita belajar? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, benar. 30 menit. Bisa saja kita belajar itu dari pagi sampai malam. Bisa. Tapi kita tidak bisa terlalu menangkap apa yang disampaikan atau yang kita pelajari. Terus yang kelima, yang terakhir, yaitu apa? Ayo, yaitu berdoa sesudah belajar. Itu adalah berdoa untuk supaya kita sudah selesai belajar. Jadi cara belajar yang baik dan benar itu yang pertama mempunyai manfaat. Yang pertama yaitu kita mendapatkan ilmu. Yang kedua, supaya kita pintar. Yang ketiga, kita mendapatkan nilai yang baik. Dan terus yang terakhir kita adalah supaya menjadi orang yang sukses. Jadi di sini adalah kita belajar dengan cara yang baik dan benar. Jadi sekian yang dapat Bapak sampaikan. Apakah sudah paham semua anak-anak? Puji Tuhan. Baik, kalau sudah paham, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih.